Lemahnya loyalitas kita kepada sesama saudara-saudara kita adalah sumber kekalahan kita. Kita dipermainkan oleh musuh-musuh kita, diperlakukan bahkan dibantai. Saudara-saudara kita, baik dari kaum wanita, anak-anak, orang tua yang sama sekali tidak melakukan perlawanan kepada mereka, dibantai di depan mata kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dipersembahkan oleh, semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Pada hari yang mulia ini kita terus-menerus berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan salam dan salawat kepada teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari disunnahkannya puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram adalah bagaimana kita menjaga soliditas, loyalitas kita kepada sesama kaum muslimin. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan menyaksikan orang-orang Yahudi dan Nasara berpuasa pada tanggal 10 Muharram, Nabi kita mengatakan, "Ma hadzal yaum?" Hari apakah ini? Maka para sahabat mengatakan, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang baik. "Hadza yaumun najjallahu Bani Israil min aduihim." Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Fasamahu Musa. Maka Nabi Musa pun berpuasa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Fasamahu wa amara bi siyamihi. Maka Nabi mengatakan, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa sebagai bentuk kesyukuran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa jarak antara zaman Nabi Musa dan zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 1000 tahun, 2000 tahun, hanya Allah yang tahu pastinya. Namun yang menjadi pelajaran jemaah sekalian, bahwa zaman yang begitu jauh itu tidak memudarkan loyalitas beliau sallallahu alaihi wasallam, kesyukuran dan keberhakannya terhadap Nabi Musa alaihissalam ketika Allah menyelamatkan beliau dan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Dan begitulah seharusnya setiap muslim. Zaman tidak membuat hati mereka berjauhan. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling menjaga. Bayangkanlah jamaah sekalian, apakah mungkin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan melupakan mereka-mereka yang telah menzalimi umatnya? Tidak mungkin Nabi lupakan. Lalu bayangkanlah jika apa yang terjadi saat ini terhadap saudara-saudara kita di Palestina disaksikan oleh mata kepala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah.
lemahnya loyalitas kita kepada sesama saudara-saudara kita adalah sumber kekalahan kita. Kita dipermainkan oleh musuh-musuh kita, diperlakukan bahkan dibantai. Saudara-saudara kita, baik dari kaum wanita, anak-anak, orang tua yang sama sekali tidak melakukan perlawanan kepada mereka, dibantai di depan mata kita, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal jemaah sekalian, kekuatan loyalitas kita kepada sesama kaum muslimin adalah bukti keimanan. Artinya semakin kuat keimanan seseorang, maka seharusnya kecintaannya dan pembelaannya kepada sesama juga semakin kuat. Maka inilah yang menjadi tanda bahwa memang saat ini kita sangat lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Di depan mata kita saksikan saudara-saudara kita dibantai. Perhatikanlah jamaah sekalian, ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu melihat saudaranya ditawan setelah perang Badar oleh salah seorang dari sahabat Ansar, dia mengatakan, "Shudda yadaka bihi." Pegang erat-erat orang itu. Fa inna ummuhu dhatu mata' la'allaha tufdihi mink. Karena ibunya orang kaya, semoga saja ibunya akan menebusnya. Padahal Abul Aziz adalah saudara kandungnya sendiri. Maka tatkala Abul Aziz mendengarkan ucapan Mus'ab bin Umair, saudaranya, dia mengatakan, "Hakadha wasatuka bi ya akhi." Wahai saudaraku, apakah seperti itu wasiatmu kepadaku? Maka Mus'ab bin Umair menunjuk sahabat Ansar itu dan mengatakan, "Bal huwa akhi dunak." Itu saudaraku, bukan engkau. Ma'asyiral muslimin, azzakumullah. Ikatan iman adalah ikatan yang paling erat. Tidak ada yang mampu memutuskannya. Tidak bisa dikalahkan dengan hubungan apapun, bahkan hubungan darah sekalipun. Karena kita adalah umat yang satu, umat yang saling menguatkan, dan umat yang hanya akan meraih kejayaan ketika keimanan itu menghujam di dalam dada-dada kaum muslimin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa telah wajib bagi kami untuk menolong orang-orang beriman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa pada hari Asyura, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara." Maka Nabi mengatakan, "Idza kana al-amul muqbil sunnat tasi." Nanti tahun depan kita juga berpuasa pada tanggal 9 untuk menyelisihi apa yang menjadi kekhasan, karakteristik musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita jamaah sekalian untuk betul-betul berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam Al-Qur'an, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridha kepada kalian hingga kalian mengikuti millah mereka. Saya ingin katakan jamaah sekalian, kalau saja menyerupai apa yang menjadi karakteristik mereka, apalagi sampai membantu dan menolong mereka, apa yang mereka inginkan. Sebagian saudara-saudara kita yang justru berkunjung ke Israel, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa di balik dada-dada mereka. Tapi apakah mereka tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa saat ini saudara-saudaranya di Palestina terus-menerus menghadapi penderitaan yang luar biasa? Sekalipun mereka tetap berharap uluran tangan saudara-saudaranya, apakah mereka tidak sadar bahwa kedatangan mereka tiada lain
hanya akan menyayat-nyayat hati saudara-saudaranya di Palestina. Keberadaan mereka di sana, jamaah sekalian, sangat diharapkan oleh orang-orang yang telah membantai saudara-saudaranya di Palestina. Karena dengan demikian, dan memang itu yang mereka harapkan, agar ada pembenaran bahwa lihatlah, kaum muslimin sendiri mengunjungi kami, seakan-akan membenarkan tindakan kebiadaban mereka di Palestina. Itukah yang mereka inginkan, jamaah sekalian? Kunjungan mereka ke sana, biarlah Allah yang tahu. Ataukah mungkin mereka menginginkan kemuliaan, ingin dibanggakan dengan itu? Mereka mungkin lupa bahwa setiap kezaliman dan kebiadaban yang pernah terjadi di muka bumi ini akan sirna, hilang. Sejarah hanya akan mengungkap kemunafikan, kehinaan mereka. Raja Namrud telah tiada, telah pergi. Apakah ada hal-hal baik yang bisa disebut darinya? Fir'aun. Setiap kaum yang pernah melakukan kezaliman hanya akan menjadi buah bibir yang buruk oleh umat yang datang setelahnya. Apakah mereka lupa bahwa kehadiran mereka yang melakukan pembantaian itu adalah memang ujian bagi kita, kaum muslimin? Dan mereka akan pergi, tidak lama lagi akan hilang, sirna dengan kezalimannya, karena kita adalah umat yang mulia. Semoga saja mereka lupa dengan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jika saja mereka menginginkan kemuliaan, maka telah berbuat salah dalam hal itu. Karena mereka menginginkan kemuliaan dari umat yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari umat dan kaum yang sampai hari kiamat akan terus dinampakkan oleh Allah pengkhianatan mereka. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Allah telah menghukum orang-orang Yahudi bahwa sampai hari kiamat kalian akan melihat terus-menerus pengkhianatan mereka. Sehingga tidak pantas seorang muslim yang benar-benar muslim memiliki keimanan untuk melakukan normalisasi hubungan dengan mereka. Apakah kita tidak khawatir dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Basyiril munafiqin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang munafik itu, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir selain orang-orang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir ayat itu membongkar apa yang mereka inginkan. Ayabtaguna indahumul izzah, apakah mereka ingin dibanggakan? Apakah mereka ingin dimuliakan? Fa innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala segalanya. Jangan pernah kita tundukkan kepala kita di hadapan para pendurhaka, orang-orang kufur yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para pembantai yang tidak punya hati nurani. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika dikunjungi pasukan dari Syam dari kalangan ahli kitab, para sahabat yang mengatakan, ya Amiral Mu'minin, talqaqa batariqus Syam wa anta ala hadhihi al-ala, apakah engkau akan ditemui oleh pembesar-pembesar negeri Syam dan kondisimu seperti ini? Beliau sendiri yang memegang tali kudanya, kedua sandalnya diletakkan di bawah ketiak, sama sekali tidak dikenali sebagai Amirul Mukminin. Maka beliau mengatakan, laqad a'azzana Allahu bil Islam, faman ibtagha al-izzata fi ghairihi adallahu Allah.
Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, maka dia akan dihinakan. Maka jemaah sekalian, mari kita mengambil peran memuliakan umat ini dengan mendahulukan kemuliaan itu pada diri kita. Kemuliaan itu hanya diraih dengan keimanan. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ila adh-dhull was-sighar ala man khalafa amri. Kemuliaan itu jamaah sekalian dengan mengambil peran berada dalam barisan-barisan perjuangan beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma alayka bil yahud al-ghasibin al-mu'tadin ala ikhwanina al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak ya qawi ya aziz ya qahhar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat ya sami'ad du'a ya qadi al hajat. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad dunya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.